Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Iqbal Hafiz Ramadan, NPM 2018 4350247. Di sini saya akan menjelaskan demonstrasi tentang program saya yang berjudul Perancangan Sistem Informasi Penjualan Baju berbasis Java pada toko baju Lemari Mia di Jati Kramat, Kota Bekasi. Saya menggunakan XAMPP sebagai server dengan versi 3.3.0, kemudian menggunakan editor NetBeans IDE versi 8.2 serta JDK versi 8.2. Langkah pertama yang harus dilakukan untuk menjalankan program tersebut adalah dengan menekan tombol Start pada modul Apache serta MySQL. Jika sudah menekan tombol Start pada modul tersebut, maka selanjutnya kita membuka NetBeans, kemudian pada project yang diinginkan kita jalankan. Jika sudah terjalankan, maka akan muncul halaman login. Kita isi sesuai yang sudah diinput pada database. Klik login. Jika berhasil login, maka kita akan dilanjutkan pada menu utama. Pada menu utama, di sini mempunyai 6 menu lainnya, yaitu menu inventory atau data barang, menu karyawan atau data karyawan, kemudian menu include atau menu pembelian barang dari supplier, kemudian menu outcloud atau penjualan barang, menu laporan, dan close. Close bertujuan untuk menutup aplikasi. Saya akan menjelaskan yang pertama tentang menu inventory. Di sini terdapat 9 buah field, yaitu ID cloud, nama, jenis, stok, harga modal, harga jual, serta income atau pendapatan. Kemudian di sini dapat terlihat ada tabel yang sudah diisi untuk menampilkan yang akan kita isi. Kemudian ada kolom pencarian untuk mencari barang yang ingin kita cari. Di sini ada icon tambah, simpan, edit, serta hapus. Ini berfungsi sesuai kebutuhan pengguna aplikasi ini. Nah, jika ingin menambah data barang pada inventory, kita harus menginput secara manual nama supplier tersebut, jenis pakaiannya, kemudian stok yang ingin kita masukkan, harga modal satuan, kemudian harga jual kepada konsumen. Klik enter, maka secara otomatis income atau pendapatannya akan terhitung. Nah, jika kita klik simpan, maka data akan muncul dalam tabel kecil ini. Jika ingin diedit atau ada kesalahan, bisa kita edit. Misalnya kita mau edit jenisnya dari kaos menjadi kaos lengan panjang. Kita simpan, maka data pada tabel secara otomatis akan terupdate. Kemudian jika ingin mencari, kita bisa mencari nama suppliernya. Kemudian saya akan menjelaskan tentang menu karyawan atau data karyawan. Nah, di sini ada 6 buah field, yaitu ID karyawan, nama, jenis kelamin, nomor handphone, email, dan alamat.
Di sini ada juga tabel seperti di tabel inventory dan kolom pencarian. Jika ingin menambah karyawan, kita bisa menambah secara dengan mengisi field. Kita isi nama, jenis kelamin, kemudian nomor handphone, kemudian email, kita input alamat, kemudian kita simpan, maka datanya akan masuk pada tabel ini. Jika ingin kita edit, bisa diedit sesuai yang diinginkan. Misal diedit pada nomor telepon, kita simpan kembali, maka data akan otomatis terbarui. Jika ingin kita hapus, maka bisa kita hapus. Di menu yang ketiga, saya akan menjelaskan tentang include atau pembelian barang dari inventory yang sudah kita masukkan. Di sini kita akan mengklik ikon tambah, kemudian kita akan memilih cloud atau barang tersebut agar fieldnya terisi secara otomatis. Nah, tabel ini diambilnya dari tabel inventory atau tabel data barang. Di sini kita masukkan harga beli yang kita inginkan, jumlah beli, jumlah yang akan masuk ke toko, lalu kemudian kita simpan, maka telah berhasil disimpan. Data tersebut bisa kita lihat pada menu laporan. Kemudian yang ketiga, ada menu outcloud atau menu penjualan. Di sini ada 6 buah field, yaitu ID transaksi, ID cloud, nama, jenis, harga, jumlah. Kemudian ada cloud ini untuk mengambil data dari data barang. Kemudian ada transaksi untuk mengambil data transaksi. Ada field total untuk keseluruhan harga yang harus dibayar pada konsumen. Kemudian bayar adalah jumlah uang yang dari konsumen. Kemudian kembalian harga dari total serta uang kembalian konsumen. Kita klik ikon tambah, kemudian pilih baju yang konsumen inginkan. Jika sudah terpilih, maka masukkan jumlah, kemudian kita masukkan pada keranjang yang di atas ini agar tampil pada tabel. Nah, jika sudah tampil seperti ini, maka akan secara otomatis totalnya pada field total, serta kita hanya memasukkan harga jumlah bayarnya. Kemudian kita enter untuk menghitung harga kembalian 2000, maka kita simpan, serta ini akan memunculkan printout nota. Kita klik yes atau iya, maka akan muncul nota ini sebagai bukti transaksi penjualan kepada customer atau penjual atau pembeli. Kemudian yang terakhir adalah laporan. Di sini ada berbagai laporan, yaitu laporan data stok, laporan pembelian, laporan penjualan, yang terakhir laporan karyawan. Di sini laporan data stok kita hanya perlu mencetak, maka laporannya akan menampilkan keseluruhan data dari yang telah diinput pada inventory tadi. Kemudian yang kedua ada laporan pembelian. Jika kita cetak, maka akan menampilkan seluruh kegiatan pembelian barang dari supplier tadi untuk masuk ke toko. Yang ketiga ada laporan penjualan. Pada laporan penjualan ini kita harus menginput
masukkan data dari tanggal sampai tanggal, contoh kita dari tanggal 11 sampai tanggal 24, maka kita cetak, laporannya akan tampil yang dari tanggal 11 sampai saat ini. Ini untuk laporan penjualan. Kemudian adapun laporan karyawan, kita cetak. Nah, ini yang telah kita masukkan tadi, laporan-laporan karyawan. Sekian penjelasan dari program saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.